Pada episode sebelumnya, Mr. Tukul menyambangi bekas pabrik gula Comal Baru, Kabupaten Pemalang. Kawasan luas dengan entitas produksi gula lengkap ini menyisakan misteri tak berujung. Pasalnya, beberapa kejadian mistis kerap menimpa para penjaga. Kalau misalnya mau tidur jam 1, jam 2, jam 3 nggak tidur. Masalahnya kalau mau tidur, seolah-olah ada bayangan sih. Sering banyak ada bayangan, sinting. Ini kan bekas peninggalan Belanda. Katanya ada orang dua, itu noni-noni itu. Tak berhenti hanya itu saja, penampakan ular besar yang sering tampak di ruang gudang menjadi semacam momok menakutkan. Semacam ular gaib yang datang secara tiba-tiba menghampiri setiap orang. Satu lagi misteri di bekas pabrik ini adalah keberadaan sebuah kursi misterius. Kursi ini tak boleh digeser atau bahkan dipindahkan. Beberapa kejadian di luar nalar kerap menimpa seseorang yang berani mengutak-atik posisi kursi tua ini. Sakit tiba atau kesurupan secara mendadak. Konon kursi inilah tempat bersemayamnya makhluk gaib berwujud nenek-nenek tua. Beberapa penjaga yang melihat nenek ini akan menyerupai wujud mak lampir. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta yang indah ini. Karena kita udah masuk gedung sampingnya. Ada suara perempuan ikuti omongan saya, Hekal. Ini basic asalnya itu gedung apa nih? Ini anu tempat di masalah bimbingan rusak di sini, revisi sini untuk alam. Perbaikan. Bengkel. Pernah ada kejadian apa? Nah, itu ular banyak. Ular banyak. Kalau itu tadi mah bunyi geluduk, itu apa tadi? Itu sosoknya yang tinggi besar ya. Ini kayak baju ular gitu. Iya. Itu tuh di mana? Itu suka bunyi-bunyi. Memang kadang kalau membicarakan ular pasti ada yang. Loh, ini hilang. Loh. Orang kalau kita ngomong kata-kata itu pasti Loh. ada yang kena kakinya atau bunyi dulu. Orang sendirian nggak mungkin berani kalau nggak punya keimanan kuat. Bener. Nah, Mbak Cikita, Iya. apa yang dirasakan lagi Mbak Cikita? Aku makin masuk ke sini aku rasain auranya dingin banget Mas. Karena ini rame banget gitu. Dan ini saya pusat aktivitas di sini juga gitu. Jadi banyak sekali menurut aku kejadian-kejadian yang nggak enak terjadi di sini, makanya kan. Apa misalnya yang pernah Mbak lihat residual energi yang pernah Mbak Cikita lihat? Mungkin karena di sini awalnya dulu ini adalah semuanya pekerja paksa untuk menghidupkan pabrik ini. Mungkin ada beberapa yang kena dengan mesin-mesinnya kayak tangan buntung gitu. Soalnya aku ngeliatnya juga kayak wujud manusianya itu nggak lengkap gitu. Kayak ada yang hilang tangannya gitu. Dan saya ngeliat ada kayak sebut tentara Belanda ya. Dia pakai pokoknya kaos gitu, kaos biasa, tapi celananya celana yang kayak tentara gitu. Jadi soalnya kalau ada yang mas-mas gitu langsung dipukulin. Dan nanti Dibenturin di situ. kan lagi memperbaiki gitu, tapi kelihatan kayak ngantuk-ngantuk gitu. Wow. Ada yang duduk di kursi, gerak-gerak itu. Mana? Yang mana? Loh. Oh, itu tuh kursi itu kursi. Merinding. Kursi tuh. Nah. Ini kursinya pasti. Kursinya itu dari awal sampai itu posisinya di situ terus. Iya. Dari awal posisinya di situ terus, menurut dari pandangan Mbak Cikita. Tapi aku nggak tahu itu ada apaan, cuman kayaknya kursi itu nggak boleh tata letaknya dirubah gitu. Nggak boleh tata letaknya dirubah kata Mbak Cikita. Flashbacknya. Kalau saya flashback di sini sih, dulu di sini banyak aktivitas, kayak bunyi-bunyi tang gitu kan di. Cuman kalau untuk kejadian yang tragis di sini maksudku, Apa? Saya melihat ada yang seperti kayak patri gitu ya Pak. Iya. Dipanasin gitu, tiba-tiba lagi gini dia ada temen yang bawa besi, maksudku kayak bawa besi gitu ke senggol gitu, ini kena ini. Oh iya betul Pak. Dibenarkan sama Pak. Nah, pemirsa kita harus mengarah ke kursi ini. Energi yang ikut. Mr. Tukul. Kenapa kursi itu harus ngadep sana? Kenapa kursinya tuh harus ngadep ke sana, Mas? Gitu.
persis berapa kali dia akan goyang, tapi ujung-ujungnya dia akan balik lagi ngadep ke tembok gitu. Balik lagi di. Iya. Kalau misalnya coba kita balikin. Coba gitu ya, kita nanti balikin besok lagi. mungkin. Dia akan balik lagi ke. Karena kalau yang saya lihat sih untuk penunggu yang suka duduk di kursi ini ada nenek-nenek kalau menggunakan jubah hitam maksudnya. Sering jalan ke sini sambil kata-kata. Ini hidungnya agak ada darah di sini. Jarum. Oh Mbak, ini kita merasakan energi kuat di mana? Di kursi. Kursi. Barangkali mau coba duduk di situ. Oh, oke. Anu lah. Deketin dirasain. Dirasakan. Coba Mat temenin Mat ya. Mungkin Mas Ahmad lagi membantuin karena Mbak Cikita merasakan energi. Coba kalau mau masuk aja. Pak Tresno. Yakin. Goyang apa itu? Pegang aja. Coba coba nanti di. Pemirsa, ada sebuah kursi misterius yang tak boleh dipindahkan. Penasaran, Cikita mencapai puncak. Ia berusaha melakukan interaksi dengan sosok penunggu kursi tua ini. Awas kakinya capek. Kasihan kakinya. Kakinya kasihan. Mat, tolong Mat. Kakinya kasihan Mat. Duduk kaki, enggak tega saya. Duduk, benerin. Benerin, nih kakinya bisa nekuk gitu. Kaku ya? Suaranya bener apa yang dikatakan suara Mas Ahmad tadi? Boleh. Kursinya di situ. Pak, tolong Pak, aku nggak tega. Ya, Ini kakinya kaku nih. Nekuk gitu kakinya. Nama siapa? Kursi. Neutralisir. Gimana? Siap? Masih Mat? Udah siap? Udah, kita. Oke, saya kembalikan ya. Iya. Dibalikin. Balikin. Posisi akan kurang sini, dikit. Dah, Nek. Isi Mat lagi. Iya. Tadi apa yang dirasakan? Jadi pas aku lagi berusaha untuk proses mediasi, yang aku rasain kepala aku kayak di kayak di atasnya di pacul sama kayak paku gitu, pak. Nah terus aku ngerasa kayak ada aura kemarahan gitu dari sisi nenek mungkin yang tadi dibilang itu gitu. Sampai aku ngerasa kayak badan aku dikendaliin dan kayak aku susah nafas dan segala macam. Kaki aku makin ngilu. Soalnya aku kayak bungkuk gitu ya. Iya. Bener apa yang diselamat? Gimana Mas Ahmad? Aku kan tadi tuh aku sempat kayak gini gitu. Aku setengah sadar, tapi akhirnya aku langsung jatuh. Iya. Pada saat tadi kan kursinya kita pindahkan langsung ketika udah jadi panas langsung. Iya kan kalau di sini. Dikembaliin lagi. Pada saat itu dia tadi agak susah untuk keluarnya karena energinya terus nempel kalau nggak dibalikin ya pas dibalikin. Begitu kursi kembaliin Langsung selamat. Apa? Pripun itu? Pernah lihat kejadian gitu? Begitu. Ini asli loh, ini ngetos jambatan jenengan. Tapi aku agak sulit mengambil informasi dengan posisi yang kayak tadi ya. Mas Ahmad, sebenarnya sosok itu dari kapan ada di sini beliaunya ini? kayak sebelum ini ada Mas Tukul. Sudah ada. Ini ada, sudah ada. Dia awalnya punya gubuk kecil Mas Tukul. Dari rotan gitu di. Dia selalu menyendiri Mas Tukul karena saya ngeliat muka sebelah sini ada. Dia suka bikin kayu bakar. Pada saat di sini ada salah satu yang menyangka takutnya kan kayak psiko atau gila gitu. Kayak pada saat dia tertidur tuh kayak ada ngancepin ini di sini pakai sesuatu sih saya lihat. Itu sama di sininya. Berdarah-darah. Awalnya sih kelihatan jarum kecil ya, tapi pas dilihat ternyata paku ya. Paku agak. Ada suara tuh. Sini.
Pemirsa, bisa tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Kita lagi tentang tadi tiba-tiba ini ada Kang Sulepati dan Mbak Ria Winata. Masih kesini, Mat. Lagi. Apa, Mat? Ularnya waktu itu. Ini tadi ceritanya gimana ini? Awas, Awas Kang. tiba-tiba saya lagi bahas dirimu di sini gimana? Iya kan, karena saya sama Kang Soleh tadi kan lagi jalan Mas, terus energi di sini tuh besar. Iya, iya. Tadi yang ini kan ular ini tadi dari Kang Soleh lihat tadi, makanya langsung lari ke sini. Ya, Pak Tris. Aduh. Begitu ya? Iya, langsung lari ke sini. Ini tadi ularnya. Jadi ini sebenarnya saya lihat ada seperti bunker, Mas. Itu tempat penyiksaan dan pembunuhan warga pribumi. Zaman dulunya. Dan di situ ternyata semua korban dimakan ular. Dan di sini saya disinyalir bahwa memang seperti ada kerajaan ular di sini. Ular gaib dan ular beneran pun ada. Nah, oke, Kang Sulepati dan Mbak Ria tadi sudah diterangkan. Nah, sekarang kita nanya ke Pak Trisno. Ada ruangan apa lagi nih Pak Trisno? Ada ruang rumah loko dan Ya. kantor, ex kantor. Depan. Rumah loko dan ruang kantor. Gimana, Kang Soleh? Siap, Mas. Siapa Saya yang tugas mau ke kemana ruang ini? loko atau ruang kantor? Saya tertarik ke ruang loko, Mas Tukul. Sama siapa Ini ngajaknya? saya ngajak Mbak Cika lagi. Oke, kalau begitu seperti apa ruang kantor dan ruang loko? Apakah energinya sama dengan sini atau mungkin tambah lebih kuat lagi? Ikuti terus. Misa Tukul. Selayang pandang sejarah gula di Indonesia telah menorehkan tinta panjang. Sejak abad ke-17, pemerintah Hindia Belanda telah memperkenalkan varietas tebu melalui kultur stelsel, atau lebih dikenal sebagai sistem tanam paksa. Rakyat pribumi dipaksa menanam beberapa komoditas ekspor ke Eropa, khususnya gula, untuk menambal pasokan keuangan Belanda yang semakin tipis akibat perang. Awalnya industri gula berpusat di Batavia. Lahan pun diperluas untuk menambah kapasitas produksi Belanda hingga 1870. Saat sistem tanam paksa dihapus, lahan gula menyebar ke penjuru Jawa, di antaranya kawasan pantai utara. Kala itu petani diharuskan menanam tebu sendiri. Sedangkan Belanda memberlakukan sewa lahan terhadap lahan petani. Sekitar dasawarsa 1900-an, Jawa menjadi lumbung gula kedua setelah Kuba. Muncullah pabrik-pabrik gula berkapasitas besar, diantaranya pabrik yang berdiri di distrik Comal Baru ini. Sangat disayangkan, akibat Perang Dunia Kedua, produksi gula harus dikurangi. Krisis moneter yang berkepanjangan membuat pemerintah Hindia Belanda mengurangi ekspor gula, yang berdampak ditutuplah beberapa pabriknya di kawasan pantai utara. Aja kali ya. Coba Tadi deh. ada cewek Belanda sih masuk ke situ ya. Nah, tunggu dulu dong. Ya, ada loh. Nah, itu tuh lokonya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Itu noni Belanda ya. Ada di atas. Terus Nah, kenapa bunyi? kedeketin ini ya, Mbak. Coba ke situ deh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum. Oh, ini kayaknya tempat penyimpanan lokonya ya. Parkingnya di sini, reparasinya mungkin di sini. Dicuci-cuci dulu di sini. Ini yang kalau yang noni sih, ini mukanya di sini. Ini rambutnya nih. Ini gimana, nggak apa-apa? Kalau misalkan Itu bunyi-bunyi coba di situ dulu. tuh. Ada anak kecil juga di situ. Di situ tuh lagi gini nih. Ngeliatin.
mau coba interaksi sama noni-noninya. Mungkin Mbak Cika coba mau ngobrol, komunikasi sama noni-noni ini. Oke, coba ya. Coba dari sini. Udah. Jadi ini yang noni Belandanya ini kayak punya aura kedendaman yang luar biasa. Aku nggak ngerti kenapa dia berada di sini dan untuk sampai kapan dia berada di sini. Dan anak kecil yang tadi itu sepertinya anaknya dia. Ketawa karena anaknya juga bagian dari pekerja dari Seperti ya. Anaknya masih kecil kok. Masih sekitar 8 Ini sama atau... pribumi sih campur ini Iya. anaknya. Pribumi. Dia suka sebenarnya nggak bekerja sih, tapi lebih ke sering membantu-bantu Iya, gitu. Jadi mungkin ketika begitu. memang kayak kadang dia suka kayak kan di sini waktu ada pencuci kereta kayak gitu, dia selalu kayak senang-senang bawa es gitu. Siram-siram gitu. Cuman ya si mamanya ini nggak. Ini ada sebuah insiden sih yang saya lihat ketika ada. Habis itu aku jujur nggak bisa nembus lagi. Saya ngeliat pada saat itu sih kejadiannya kan si W itu ngelarang untuk ke sini. Cuman si anak kecilnya memang kadang suka main ya di sini ya. Jadi ketika Iya. memang dia bawa ember gitu, ada saya nggak ngeliat mukanya jelas tapi kaki itu ditendang situ sampai ngebentur ke sini nih Ke bawah itu. bukan kereta yang ini ya, cuman saya ngeliat sih keretanya itu ada yang di sini tuh agak tajam dan kepalanya kebentur ke situ, meninggal di sini dan karena takut ketahuan sama ininya dikubur. Jadi Di belakang. Di belakang sana. Iya, aku tadi nggak merasakan ada kejanggalan yang pas di noninya, tapi di belakang situ. Mungkin kuburannya anak kecil ini gitu? Kayaknya di belakang itu ditanam. Iya, apa mungkin kita coba ke sana aja? Di luar sini. Iya. Ah, Cuma energi masuk ke sini. iya. Di belakang. Yuk kita coba ke sana aja ya. Kenapa ya aku kalau misalkan udah deket sama energi yang kuat, pasti kepala aku dari kanan ke belakang ini sakit Iya, ada ular sekali. di sini, ada ular juga nih. Apa? Ada ular? Ular yang tadi. Iya kan? Yang tadi dibilang yang ada di sana suka ada juga di sini. Oh, ini. Itu ular di situ satu. Itu banyak juga di sini. Ini ular-ular yang tadi ternyata memang Yang ada tadi berbagai jenis ya. melilit. Iya. Kalau ini jenisnya ularnya tuh kayak polkadot gitu. Kira-kira kuburannya di mana ya? Kalau kuburan ya pokoknya di belakang situ deket Apa di bawah? di luar sih, cuman energinya Dari sini. Aku ngerasain dari sini. enggak. Kalau ini justru ini nih kereta yang ini nih Iya. yang bikin dia meninggalnya itu. Mat, apaan? Mat. Jadi kan ngeliat energi kuat di sini. Iya. Karena ternyata si anak kecil itu meninggal di sini nih. Ini kena ini sampai bengkok ini nih. Iya, kena ujung itu kan. Kena ujung ini. Yang ini. Jadi pada saat saya melihat kan di sini ada darah. Energinya ke sini. Pada saat ini di sini anak kecilnya tiba-tiba langsung nyolek gini narik. Makanya saya tadi agak hilang lagi. Dari sini ditarik sana. Saya kira siapa ini, ternyata dianya. Saya ngeliat sih pokoknya pada saat dia kan seneng gitu ngeliat bahwa saya cuma ngeliat kakinya aja sih, dia nggak ngeliat wujud aslinya. Yang penting ada yang ngeliat, saya cuma kumis aja kritik di sini ke bawah. Kakinya gitu duk kena ini dan akhirnya di sini dan dikuburnya sih di belakang sana sih. Ibu dari anak tadi. Ibunya sih nyari juga ya si ibu yang tadi.
mungkin dendamnya itu karena mungkin ada yang ngasih tahu sebetulnya dia meninggal, tapi nggak ada ditanya ke orang-orang itu bungkam semua, nggak ada yang mau ngajak. Iya, nggak ada yang tahu kasusnya bahwa dia mati karena kena bahan tajam ini ya. Karena si ibunya itu kan tahu si anak itu kan suka main kesini, suka main-main ya gitu. Cuman si ibu udah ngelarang berapa kali anak itu nggak kesini. Cuman pada sore-sore sih saya lihat sih sekitar jam 4 atau jam 5 gitu. Dia main kesini, main-main gitu, dan disangkanya sama si bapak yang ngebunuhnya itu penyusup atau siapa gitu. Makanya pada saat di gini langsung ditendang meninggal. Dia juga nggak sengaja. Gitu. Cuman mungkin karena namanya anak kecil. Jadi lebih dia merasa bahwa ini masih suka main-main di sini, masih kangen suasana itu gitu, suasana. Mungkin sewaktu-waktu kalau di luar mungkin kayak ngedenger bunyi kayak air yang disemprot-semprot gitu sih, ya disiram-siram itu mungkin residu dari anak kecil itu tadi, dan mungkin ada kadang ketawa-ketawa gitu kan, kadang nangis gitu. Dari pas di depan pas kita masuk ruang loko, aku udah melihat banget pertama kali di ujung sini. Langsung ke arah sini ya? Langsung ke arah sini, bukan ke noni tersebut. Pas waktu mendekat, pas waktu disuruh komunikasi, baru aku tahu bahwa ternyata memang dia punya anak. Kenapa? Kaget gitu deh. Ada apa, Nak? Ada kaki-kaki. Aku enggak. Coba komunikasi sama ini, Mbak. Iya. Aku takut nggak bisa kuat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asmane sinten jenengan? Nuwun sewu, Nyai. Assalamualaikum. Sepertinya sosoknya nggak Mbah ya kayaknya. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Mbah, namanya siapa, Mbah? Mbah? Mbah Jamu. Oke. Sejak kapan di sini, Mbah? Sejak mencari jamu. Ilmu. Ilmu apa, Mbah? Kanuragan. Oke. Saya ingin tahu, Mbah ini berada di sini sejak bangunan ini sudah ada atau bagaimana? Jadi masih hutan belantara. Pada saat zaman Belanda dan komunitas Belanda semua pada kesini, Mbah tahu nggak apa yang dilakukan? Oke, banyak tragedi nggak sih pada saat komuni Belanda datang ke sini? Seperti apa? Bisa diceritakan, Mbah? Salah satu tragedi yang paling diingat, memberikan jiwa. Oke, bisa ajak saya ke sana? Mengapa? Ada apa di sana, Mbah? Gerbang? Kami. Oke. Mbah, saya boleh tahu dulu Mbah tinggal dengan siapa? Cucu. Bersama cucu. Mbah tidak tahu Aryo kemana? Oke. Dan dan ini cukup remediasi ya, cuman ini kayaknya dia masih coba ya.
saya melihat sih sosok Mbah Jambu ini dia berhijrah kemana-mana sampai di sini. Dia mencari ilmu kanuraga, jadi mencari ketenangan. Dan saya lihat karena memang si Mbah ini memang punya ilmu yang cukup bagus, dia ditugaskan untuk seperti di sini ada kayak gerbang gaib tapi sangat tertutup gitu. Mungkin yang saya lihat sih gerbang yang dari kerajaan ular yang tadi itu loh. Makanya kan tadi sempat kita lihat di situ kan ada masih ada ular-ular. Kok kesini tapi ngilang gitu. Dan saya lihat sih sosok cucunya yang tadi Aryo tersebut sih masuk ke dalam sana, ke gerbang sana sih. Kawasan sepi pabrik Comal baru menyisakan beberapa kejadian mistis. Konon setiap sudut bangunan memiliki penghuni gaibnya masing-masing. Bangunan paling misterius bekas kantor yang ada tak jauh dari gerbang utama. Ini kan bekas peninggalan Belanda. Katanya ada orang tua, itu noni-noni itu. Konon di balik bangunan tua peninggalan Belanda ini menyimpan kisah tentang dua emban wanita pribumi yang diperlakukan semena-mena oleh majikan yang notabene seorang pejabat Belanda. Selama bertahun-tahun wanita muda kakak beradik ini mengabdi di Belanda. Tak ada pilihan lain untuk mangkir dari titah tuannya. Nyawa mereka berakhir pertaruhan. Sepahit apapun perlakuan tuannya, mereka hanyalah tak punya daya perlawanan. Hingga tragedi pun terjadi, sang kakak mengalami pelecehan. Kejadian ini membuat sang adik tak terima, akhirnya dua-duanya dibunuh dalam waktu bersamaan. Kini dua sosok kakak beradik ini dikenal dengan nama Kelenteng. Orang-orang kantor jaya. Nah, pemirsa dunia nyata maupun dari seluruh semesta yang ini. Sekarang kita berada di ruang kantor nih. Nih, Pak. Kejadian zaman-zaman dulu Belanda. Misalnya apa nih? Ya, Makhluk apa? seperti Belanda lah. Iya. Seperti Belanda sana. Seperti sini. Belanda sosoknya. Sosok seperti Belanda dari sana sini. Pak Tresno lihat sendiri ya? Iya. Kalau pas piket malam. Pas piket malam ya. Ya, Pak. Laki perempuan? laki-laki. Laki-laki. Kalau dari Kang Srepati bener nggak? Ya Mas, ini ada tragedi yang memilukan waktu itu sekitar tahun seratusan tahun yang lalu lah, mungkin sekitar 1927-an mungkin yang saya lihat. Ini ada sosok, ada tragedi di sini nih. Residualnya nanti saya tangkap ada dua orang pembantu yang memang dibunuh sama seorang kolonel Belanda itu Mas. lagi di situ tuh, lagi ngintip di situ Mas. Sini. Sosok wanita. Kalau Mbak Ria apa yang? Sama, itu lagi sosok wanita itu. Mungkin yang diceritain Kang Soleh, bener. Karena di situ salah satunya sih saya lihat. Mereka lagi nggak berdua. Salah satunya di situ. Mbak Tresno. Iya ya. Ada sosok cewek itu ada nggak? Ada sini. Di sebelah mana? Siapa? Beradik. Iya, kakak beradik. Rantang Sari dan Kelenteng Bulan. Rantang Sari dan Kelenteng Wulan. Itu kakak beradik. Kakak beradik. Orang sini. Iya, di sini dulu. Tuh, dulunya di sini. Dan lagi bareng Mas. Lagi berdua. Lagi Udah berdua. dari sebelah kiri. Aduh, sedih banget ya kayaknya ya mereka berdua. Mereka sekarang posisinya lagi kayak pelukan gitu. Selalu bersatu ya. Ya, mereka lagi pelukan. Apa yang dirasakan? Gimana? Saat barusan saya ini komunikasi sebenarnya. Ada yang salah satu ditendang di sini Mas. Ada yang ditendang di Sampai sini. keluar darah. Ada yang ditendang di sini sampai keluar darah. Barusan ada informasi Mas. Ada yang ditendang perutnya sampai keluar darah. Mas Tukul ada informasi barusan. Iya. Beliau berdua ini kakak beradik Mas, orang pembantunya kolonel Belanda. Kakak beradik. kakak beradik. Kalau yang Lantang Wulan itu kakaknya, yang Rantang Bulan Sari kakaknya. adiknya. Barusan ada informasi. Beliau ada di sini nih. Iya, iya. Oh, Mediasi sih. ini nih mau nyamperin kita kayak. Iya, iya. Oh, Mbak Ria nih, cocok deh. Oh, oke. Mas Tukul ini kayaknya Mbak Ria mau nyamperin nama. Ya, monggo. Masalah.
nyamine. Jenengan sinten nyamine? Asmane sinten jenengan? Nuwun sewu Nyai. Oh, kesakitan nggih. Asmane sinten? Oh, di sini ya? Ya, ntar saya panggil. Ya, ini dia mau datang. Sosok emban bernama Kelenting Wulan itu masuk di badan Ria. Anehnya sosok ini seperti berontak seraya memanggil-manggil nama Rantam Sari adiknya. Jenengan punya adik nggih teng mriki. Namine sinten? Adik. Sari. Rantang Sari bener. Tahun pinten jenengan teng mriki? Tahun pinten, Nyai? Jenengan dibunuh kali sinten? Belanda. Oh, Belanda. Terus Belandane di apa? Oh, sampun situ. Situ ini kenapa? Dibunuh juga. Kali orang sinten? Kali sinten? Oh, tiang pribumi. Oh, sing kula lihat wau teng mriku tangane puntung niku. Nggih. Apa? Masih ada satu lagi. Lambine? Lambine kula pundi Mas? Adik. Lambi. Lambi. Agemane teh Mas? Oh, agemane pundi Mas? Agemane pundi Mas? Diambil sama orang Belanda itu. Dia telanjang dia. Udah pakai baju. Ya udah. Nah, Sari udah datang, ya. Sari udah berpelukan. Jenengan sering berpelukan, bersatu terus. Nanya ke Mbak Ria dan apa yang terjadi nih Mbak Ria kok sampai segitunya. Biasanya kamu tuh kemasukan energi itu tidak seperti sampai lari dari sana ke sini tuh kotor semua kayak gini. Gimana? Ya, ini Mas Pukul apa yang tadi dua adik itu soalnya sedih banget. Jadi yang tadi mediasi sama saya kakaknya. Jadi dia yang dibunuh duluan tuh adiknya sebenarnya, si Sari tadi. Makanya tadi abis si Sari dibunuh baru si kakaknya. Makanya tadi kan dia cari-cari gitu, karena dia nggak bisa ngeliatin. Jadi posisinya gini Mas, jadi mereka memang kan suka diperkosa. Jadi suka. Gara-garanya apa? Nggak tahu, memang kan mereka di sini pembantu gitu loh. Terus habis itu diperkosa, habis itu disiksa gitu. Nah pas terakhir saya flashback nih ke belakang, pokoknya terakhir dia disiram pakai air kayak teh gitu Mas, disiram gitu. Habis itu ditendang, habis itu kan dia udah nggak pakai baju Mas. Habis itu jadi gini, diperkosa bersamaan dua-duanya Mas. Yang satunya ditali, yang si Sari itu ditali. Kan kakaknya tuh pengen nyelamatin. Jadi yang si Sari tuh ditali kayak diikat gitu loh Mas. Kayak diikat gitu, yang kakaknya nyelamatin. Habis itu ada salah satu pribumi masuk gitu, ngebelain laki-laki. Akhirnya Belanda ini mau diuntungin gitu loh. Belah kiri Mas. Oke. Nah, pemirsa Mister Tuku Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang Kang Sulepati akan memvisualkan oleh kanvas lukisan energi apa yang sebenarnya yang di daerah sini, pabrik gula di Comal Baru ini, ya.
sosok-sosoknya energi seperti apa. Kang Sulepat akan memvisualkan oleh kanvas lukisan yang tidak semua orang miliki. Ikuti terus. Mr. Tukul jalan-jalan. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang ada ini. Inilah hasil lukisan yang dilukis oleh Kang Sulepati, visual yang ada, energi yang ada di pabrik gula Comal nih. Ini Kang Sulepati, hasilnya nih. Kok diceritain? Iya Mas, ini sosok Belanda yang tadi sempat komunikasi saya 3 kali, dan terakhir ketika saya ngelukis Mas, kebetulan saya tuh ngelihatnya dari sini kan, arahnya dia di sana. Lihatin, kirain tangannya yang sebelah kiri, ternyata saya lukis di kanan. Maka dia manggil saya diseret ke sana dan saya sampai loncat-loncat ke bangku dan sampai terlempar di situ. Akhirnya saya komunikasi, bukan saya bilang gitu, tapi bahasa Belanda dengan isyarat Mas. Ini tangan kiri, makanya ini saya coret ya. Ini keliru nih, yang bener tangan kiri yang kepotong. Sebelah sini yang kepotong Mas. Nah, tadi yang saya lukis kan sebelah kanan, makanya marah-marah. Dan sosok ini yang kakak beradik, ini maaf, ini telanjang Mas, jadinya cuma. Dan kalau dari Pak Trisno nih, apa nih? Ya itu betul, ini yang satu namanya Rantang Sari. Rantang Sari sama Bulan. Bulan, betul Pak. Iya, laras nih. Laras nih. Mungkin saran-sarannya untuk Mbak Riaminata apa nih? Menurut saya sih dirapihin ya Mas Tukul, kayak yang dipergunakan lagi. Kan sayang, tempatnya sebenarnya bagus, lokasinya besar, habis itu di depan juga halamannya luas. Alangkah lebih baik kalau dibikin baru, pabrik apa atau dibikin seperti apa, dan ini dibersihkan, sirkulasi udara kan sepertinya nggak ada ya Mas Tukul ya, jendela segala macam dibuka gitu loh, jadinya biar sosok-sosok gaib yang dari luar jadi ngumpul di sini gara-gara memang di sini memang sama sekali nggak diurus gitu loh. Nah, pemirsa, ambil sisi positifnya dari tontonan Mr. Tukul jalan-jalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingkan adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budaya, mitos atau misteri-misterinya. Dan saya ngucapin terima kasih untuk Bapak Trisno, salam hormat buat keluarga, dan mohon maaf kalau itu peribahasa perilaku dari Mr. Tukul yang kurang berkenan. Nah, ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan.